Terkini terkait pemberangkatan jemaah umroh, kita bergabung dengan Nadia Hutagalung dan juru kamera Ilham Andriaji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iya, Nadia, hari ini adalah pemberangkatan umroh perdana di masa pandemi untuk jemaah asal Indonesia. Nah, ini seperti apa dari pantauan Anda di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, setelah memang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, akhirnya keberangkatan jamaah umroh Indonesia dimulai per hari ini Sabtu 8 Januari 2022. Adapun hari ini jamaah umroh yang diberangkatkan adalah sebanyak 500 jamaah, diantaranya 420 akan diberangkatkan siang hari nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan maskapai penerbangan Lion Air, dan sisanya 80 jamaah akan diberangkatkan sore hari nanti dengan maskapai penerbangan Qatar Airlines. Dari 500 jamaah ini juga sebelumnya dilakukan screening kesehatan di Asrama Haji Pondok Gede, dan pagi tadi di pukul 9 menurut pantauan kami diberangkatkan terlebih dahulu sebanyak 420 jamaah dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, menurut pantauan kami, para jamaah kemudian berbaris, kemudian diatur sesuai dengan kelompoknya. Mereka pun melakukan persiapan, baik terkait dengan syarat-syarat penerbangan, data dan administrasi, dan tentu juga terkait dengan kelengkapan barang-barang bawaan mereka. Mereka juga sudah melakukan check-in, dan juga sesaat lagi tentu saja akan boarding dan melakukan penerbangan di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk keberangkatan selanjutnya nantinya akan juga dilakukan pada tanggal 12, kemudian tanggal 15, begitu, dan juga tanggal 10, sehingga akan ada 4 keberangkatan yang terjadwal. Dari 4 keberangkatan ini nantinya akan dievaluasi oleh pihak Kementerian Agama seperti apa proses keberangkatan ataupun perjalanan umroh perdana di masa pandemi ini. Nanti akan dievaluasi di mana saat ini varian Omicron juga semakin merebak, dan Malaysia sendiri pun masih menangguhkan perjalanan umroh dari menuju Arab Saudi, dan juga nanti akan dievaluasi apakah nantinya para jamaah ini akan kembali dilakukan screening atau diinapkan di di Asrama Haji Pondok Gede, ataukah nanti akan dikembalikan ke embarkasi masing-masing. Rolando, sementara kembali ke Anda di studio. Iya, Nadia, kita tahu ini masih dalam pandemi COVID-19, terlebih lagi di Indonesia terjadi peningkatan untuk kasus Omicron, varian Omicron. Nah, dari pantauan Anda sendiri seperti apa penerapan protokol kesehatan di sana saat ini? Iya, terkait dengan persiapan dan juga penerapan protokol kesehatan yang dilakukan, bahwa memang ke-500 jamaah umroh ini sebelumnya sudah dilakukan screening kesehatan dan rangkaian pemeriksaan kesehatan begitu, dan juga mereka sudah dilakukan pemeriksaan PCR. Dan tentu saja memang untuk perjalanan umroh di masa pandemi COVID-19 ini berbeda daripada keberangkatan umroh pada saat hari-hari normal, di mana selama perjalanan umroh di masa pandemi ini mereka akan diberangkatkan selama 21 hari, untuk 5 hari nantinya akan dikarantina sesampainya di Arab Saudi, kemudian akan dikarantina kembali nantinya selama 7 hari setelah atau saat kembali ke tanah air. Kemudian di Arab Saudi sendiri juga menerapkan sejumlah peraturan, seperti misalnya untuk pembatasan jarak sosial ataupun juga pembagian waktu tawaf, dan juga peraturan-peraturan khusus lainnya untuk pelaksanaan ibadah umroh di tahun 2022 ini. Dan perbedaan lainnya selain peraturan ataupun juga penerapan protokol kesehatan untuk umroh di 2022 ini, perbedaannya terkait dengan tarif juga semakin ditingkatkan, di mana mencapai harga di 25 sampai dengan 30 juta rupiah, di mana dikatakan oleh pihak Kementerian Agama bahwa ini adalah terkait dengan penambahan fasilitas ataupun penerapan protokol kesehatan selama keberangkatan umroh 2022 ini berlangsung. Rolando, berikut adalah wawancara kami dengan salah seorang jamaah umroh 2022, Zainul Abidin. Sudah divaksin 2 kali, kemudian kita disiplin menggunakan masker, ya sudah dibagikan masker juga sama terapal. Tapi insya Allah tidak ada masalah buat kami. Dilepas oleh Dirjen Bimas Islam, ya, jamaah haji Indonesia, kemudian ada juga melepas oleh Wakil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Ya, sangat membesarkan hati kami bahwa kami diminta untuk menjadi contoh dalam pelaksanaan nanti di sana.
karena kebaikan dan keberhasilan kami nanti dalam melaksanakan kegiatan umroh selama 10 hari, itu adalah untuk selanjutnya pemberangkatan berikutnya. Tadi wawancara kami dengan Zainal Abidin, salah seorang jamaah umroh 2022. Rolando, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Kita tentunya berharap